Selamat datang kembali di pembelajaran operating system. Masih di chapter 5 tentang sinkronisasi proses. Nah, di sini ada subtopiknya mengenai synchronization hardware atau melakukan sinkronisasi menggunakan instruksi dari hardware. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa banyak sistem yang sudah menyediakan dukungan hardware ya untuk mengimplementasikan atau memecahkan permasalahan dalam critical section. Nah, di sini solusinya ini berdasarkan sistem locking ya, lock. Jadi ada nanti variabel ya, variabel yang digunakan oleh berbagai proses ya sebelum memasuki critical section harus mencek terlebih dahulu lock ini apakah false atau true ya, karena lock ini adalah boolean nanti. Nah, ini fungsinya untuk memproteksi ya critical section dari beberapa instruksi yang ingin memasuki critical section. Nah, untuk uniprosesor ya, maksud dari uniprosesor memiliki satu prosesor, satu CPU. Jika ingin melakukan sinkronisasi hardware ya, maka dia terlebih dahulu harus melakukan disable interrupts ya. Interrupts dari mana? Interrupts dari other process ya, dari proses lain. Misalkan P0 sudah memasuki critical section, ini tidak boleh diinterrupt oleh proses lain, P1 atau P2 atau P3 dan lain sebagainya. Jadi untuk mengatasi itu di dalam uniprosesor mereka ini harus di-disable dulu line untuk interrupt terhadap critical section, sehingga ketika P0 berada dalam critical section dia tidak CPU tidak melakukan preemption ya terhadap proses yang masuk critical section. Preemption artinya P0 tidak kehilangan critical sectionnya, tidak di swap out ya dan digantikan dengan proses lain. Jadi dia akan tetap berada di dalam critical section ya hingga dia benar-benar selesai mengeksekusi critical sectionnya. Nah, di sini di dalam multiprosesor system ya untuk sinkronisasi hardware ini too inefficient ya. Jadi sangat tidak efisien kalau dilakukan sinkronisasi hardware ya. Karena akan banyak prosesor, misalkan ada 4 prosesor ya yang akan mengeksekusi misalkan P0, P1, P2 dan lain sebagainya. Nah, jika P0 memasuki critical sectionnya ya, maka ini harus disable sementara banyak nanti prosesor di sini yang mungkin bisa menampung P1 dan P2 ya. Tapi karena menerapkan disable interrupts ya, jadi semua proses lain P1, P2 ini di disable, maka tidak akan bisa memasuki critical section masing-masing. Jadi di sini akan menjadi tidak sangat efisien ya untuk multiprosesor, sehingga ini tidak dipergunakan ya broadly scalable di dalam multiprosesor. Nah, yang dimaksud dengan sinkronisasi menggunakan hardware ya, hardware instruction di sini disebut sebagai atomic ya, di mana instruksi hardware ini ya ini non interruptible ya. Jadi ketika ada misalkan instruksi hardware-nya, misalkan ada 3 line ya, 1, 2, 3 line, ini tidak boleh diinterrupt jika sedang di dalam proses ya, sedang di dalam atau sedang diproses oleh CPU. Ini tidak boleh diinterrupt. Misalkan CPU ya, misalkan ini untuk proses 0, ketika P0 memasuki CPU ya, P0 masih mengeksekusi line yang pertama ya, dia tidak boleh diinterupsi oleh proses lain. Jadi harus komplit dulu ketiga instruksi ini baru
proses lain bisa memasuki CPU, ya. Jadi ini disebut sebagai atomic, ya, atom, ya, tidak bisa dipisahkan lagi, tidak bisa diperkecil lagi misalnya, ya. Jadi ini dilakukan dalam one cycle of execution, ya. Jadi walaupun ada 3 instruksi tapi tetap dilakukan dalam one cycle, ya. Jadi tidak ada interupsi dari proses lain. Nah, kemudian kita nanti akan melakukan yang pertama adalah test and set, ya. Test and set atau TSL, ya. Test and set instruction, ya, untuk sinkronisasi hardware, itu yang pertama. Kemudian ada swap, ya. Ada swap instruction. Nah, kita akan lihat satu persatu. Nah, di sini prinsipnya ketika menggunakan lock, ya. Lock ini digunakan nanti untuk menghindari, ya, critical section dieksekusi secara bersamaan oleh 2 atau lebih proses. Jadi harus dibuat di dalam entry section, ya. Harus memiliki lock terlebih dahulu agar masuk critical section. Jika tidak memiliki lock, maka tidak akan diperbolehkan masuk critical section. Nah, ketika sebuah proses sudah selesai mengeksekusi critical sectionnya, maka dia harus melakukan exit section dengan cara merilis lock, ya. Jadi akan melepaskan locknya yang menandakan bahwa critical section, ya, tidak sedang digunakan lagi oleh proses tersebut. Kemudian menyatakan bahwa proses lain sudah bisa memasuki critical sectionnya. Kemudian akan mengeksekusi remainder section yang tidak berpengaruh terhadap proses dalam critical section. Nah, yang pertama di sini kita akan lihat test and set instruction, ya. Di sini ada machine instruction, ya. Machine instruction dalam zeros and one, ya, dalam mesin. Tetapi agar kita bisa lebih memahami, maka ini dituliskan dalam C code, ya. Dimana di sini ketiga ini, ya, boolean RV ini merupakan sebuah variabel juga, ya. Sama dengan start target atau bintang target, ya. Kemudian start target equal true, kemudian return RV, ya. Jadi ini yang disebut sebagai atomic, ya. Atomic tidak bisa dipisahkan, ya. Jadi dalam satu clock cycle, ya. Ini merupakan hardware instruction, makanya dia disebut sebagai synchronization hardware, ya. Di sini ada start target, ini merupakan pointer, ya, akan ngepoint ke alamat, ya, alamat di mana nanti lock itu berada, ya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di sini. Nah, ini merupakan solution untuk test and set, ya, yang ini. Oke. Nah, di sini share boolean variable lock. Jadi ini adalah variabelnya disebut sebagai lock, ya. Ini diinisiasi atau dimulai dengan memberikan nilai false kepada locknya. Nah, pertama di sini kita lihat while test and set and lock. Ini akan memanggil fungsi yang ada dalam hardware instruction, ya. Test and set and lock ini, ya. Jadi pertama harus dites terlebih dahulu di sini, kemudian di set di sini, ya. Nanti di set targetnya menjadi true atau locknya menjadi true. Oke, misalkan kita memiliki instruction P0 ingin memasuki critical sectionnya, maka pertama sekali while test and set akan dieksekusi, ya, dan akan merefer ke boolean test and set boolean start target, ya, dimana kita memiliki lock, ya. Misalkan saya tulis di sini memiliki lock variabel yang ada di dalam memori pastinya, ya. Ini dalam memori, ya. Jadi di sini ada beberapa alokasi memori lainnya, tapi di dalam memori ini ada
log variable. Nah, untuk setiap slot memori ini ya memiliki alamat ya. Misalkan alamat untuk log ini, daerah untuk log ini ya, lokasinya dialamatkan misalkan alamatnya adalah 1000 ya atau 2000, dan ini hanya contoh ya. Misalkan 1000. Kemudian kita memiliki di sini ada start target ya. Yang dimaksud dengan start target adalah pointer ke alamat log ini nanti ya. Jadi ada start target merupakan array ya untuk semua proses yang ada ya. Target adalah tempat alamatnya ya. Misalkan di sini targetnya adalah beralamatkan 1000, maka ketika dipanggil start target, maka dia akan ngepoint ke dalam log ya, ke dalam log. Jadi ini atau bisa disebut sebagai start target ya. Ketika start target, maka apa yang ada di dalam alamat ini ya akan menuju alamat tersebut di dalam main memory. Nah, kemudian ada RV ya, RV atau return value ya. RV return value merupakan variabel juga untuk semua proses ya. Nah, misalkan P0 ya ingin memasuki critical section, dia akan masuk ke dalam while loop di sini. While test and set and log di sini akan memasuki fungsi ini ya, memanggil fungsi hardware. Kemudian di sini boolean test and set boolean start target ya. Kemudian memasuki start targetnya adalah misalkan diinisiasi false-nya ya, false. Oke. Kemudian boolean RV ya equal start target ya. Jadi artinya RV ini ya akan diisi oleh nilai yang ada di dalam start target ya. Start target atau log adalah false, maka RV menjadi false ya. Kemudian start target ya sama dengan true ya. Kita akan mengubah start target ini menjadi true. Kemudian return RV value ya. RV-nya ini akan dituliskan ke dalam test and set and log ini. Jadi ini akan menjadi false ya. Ketika sudah menjadi false, maka dia akan memasuki critical section. Oke. Dia akan memasuki critical section di sini ya. Kemudian setelah selesai mengeksekusi code critical sectionnya, maka akan memasuki log sama dengan false ya. Akan diubah lagi nilai lognya ini atau start target ini ke dalam false ya. Jadi dia akan berubah menjadi false. Nah, kemudian setelah false maka akan eksekusi remainder section. Misalkan P0 masih di dalam critical section. P0 dalam critical section yang artinya log ini belum diubah ke dalam false ya. Log ini masih dalam keadaan true ya. Maka ketika ada proses lain yang ingin memasuki critical sectionnya, maka di sini misalkan P1 ya, misalkan P1 yang masuk critical section, maka pertama kali ya dia akan melakukan while test and set and log ya. Jadi dia akan memanggil fungsi boolean test and set boolean start target ya. Jadi di sini boolean RV equal start target, artinya di sini nilai dari start target, nilai boolean dari start target ya atau dari log akan di store ke dalam RV ya, dimana nilainya adalah true ya, masih true karena P0 belum keluar dari critical section. Log sama dengan false ini belum dieksekusi
ya. Jadi artinya log masih true ya, akan disimpan ke dalam RV true. Kemudian start target sama dengan true. Kita set start target menjadi true ya, start target yang ada di dalam log tentunya ya. Jadi ini kan pertama sudah true, jadi di set menjadi true lagi ya. Jadi tidak perlu diganti ya, karena memang dari true menjadi true ya, tidak perlu diganti. Kemudian setelah itu return RV ya, kita memiliki RV sama dengan true, maka kita akan tuliskan atau substitusikan ke dalam while true ya, berarti ini tidak false lagi tapi while true ya. Nah, ketika while true maka dia akan tetap berada di dalam while looping ya, dalam artian ini busy waiting ya, busy waiting, do nothing. Kemudian ketika P0 sudah berhasil menyelesaikan critical sectionnya, maka dia akan melanjutkan ke eksekusi line berikutnya, log equal false. Ketika log ini atau start targetnya ini diubah menjadi false, maka P1 bisa akan masuk ke critical section ya. Dalam artian untuk solution using test and set ini sudah memenuhi yang namanya critical section problem ya, di bagian mutual exclusion ya, dimana dikatakan bahwa mutual exclusion hanya satu proses yang bisa memasuki critical section dalam satu waktu. Dan ini benar ya, ini benar. Ketika P0 tadi masih dalam critical section, P1 atau proses lainnya tidak akan bisa masuk critical section. Critical section bisa dimasuki proses lain hanya jika P0 sudah menyelesaikan critical section dan men-set log value menjadi false ya. Kemudian yang kedua adalah syarat yang kedua adalah progress, dan juga yang ketiga adalah bounded waiting. Nah, di sini misalnya P0 sudah keluar dari critical section dan set log menjadi false ya. Log ini menjadi false. Ya, P0 sudah keluar dari critical section, ini P1 dan log value menjadi false ya. Log value menjadi false di sini. Nah, artinya setiap proses sebenarnya bisa masuki critical section ketika log value menjadi false, inisiasinya menjadi false ya. Nah, tetapi di sini ya, karena tidak ada aturan tentang berapa kali satu proses masuk critical section, sehingga bisa saja proses yang sama akan memasuki critical section berkali-kali ya. Karena tidak ada yang mengatur tentang bounded waiting untuk setiap proses atau berapa kali sebuah proses bisa memasuki critical section. Sehingga di sini kalau P0 setelah keluar dari critical section dan setelah men-set log variable menjadi false, maka ketika P0 nanti ingin memasuki critical section ya, jadi bisa saja P0 memasuki critical section lagi ya, karena tidak ada yang mengatur ya. Kemudian P0 masuk critical section, exit critical section, kemudian P0 misalkan membutuhkan critical section lagi, dia akan masuki lagi ya. Jadinya ada starvation untuk proses lainnya, misalkan P1 ya. Nah, jadi ini disebut sebagai bounded waiting ya. Jadi untuk solusi ini, test and set dengan menggunakan solusi ini tidak menggaransi bounded waiting dipenuhi ya. Begitu juga dengan progress. Jadi tidak akan ada progress untuk proses lain di sini ya. Nah, itu untuk test and set dengan menggunakan solusi ini ya. Nah, untuk mengatasi solusi ini ya, maka dibuat
atau di set di entry section dan exit section yang memang mengatur berapa kali proses bisa memasuki critical sectionnya. Nah, ini adalah untuk memenuhi permasalahan critical section ya, yang akan memenuhi mutual exclusion, kemudian progress, dan juga bounded waiting ya. Saya hanya akan menjelaskan satu tahapan saja, kemudian nanti kalian akan mencari tahu ya. Nanti akan saya tuliskan apa yang perlu kalian kerjakan di sini. Oke. Nah, misalkan di sini P0 ingin memasuki critical section ya. Maka di sini misalkan di sini ada beberapa proses ya, P0, P1, P2, P3 dan lain sebagainya ya. Mereka memiliki yang namanya array ya, sebagai waiting ya. Waiting ya. Jadi setiap proses memiliki waiting masing-masing ya. Ini untuk P0, ini untuk P1, ini untuk P2 dan P3. Misalkan kita memiliki prosesnya sebanyak 4 berarti ini ya, sebanyak 4. Kemudian setiap proses juga memiliki variable key ya, local variable key untuk setiap proses. Jadi P0 memiliki variable key ya. Misalkan di sini untuk P0 ya, ini key, ini untuk P1, ini untuk P2, ini untuk P3. Kemudian ada juga local variable yang sebagai J ya. Ini untuk melakukan testing terhadap proses lain ya, jika ingin masuk critical section ya. Jadi misalkan P0 pertama masuk critical section ya, ketika sudah selesai masuk critical section, maka P0 akan mengeksekusi bagian ini atau bagian exit section untuk mengetahui apakah ada proses lain yang interest masuk critical section ya. Jadi di sini ada exit section, maka ini disebut sebagai entry section. Jadi awalnya ya, untuk waiting ini diset sebagai false ini semua ya. False, 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 false. Oke. Misalkan semua proses tidak interest masuk critical section, maka ini nilainya menjadi false. Oke. Kemudian ada juga di sini share variable ya, atau log ya. Jadi tetap memiliki log. Log yang berada di dalam memori ya. Oke. Nah, di sini pertama kali ya, misalkan P0 interest masuk critical section, maka dia harus mengeksekusi ini ya, waiting I sama dengan true ya. Artinya I ini adalah integer, misalkan ini 0 untuk P0, 1, 2, 3 ya. Berarti di sini waiting 0 ya, ini sama dengan true ya. Berarti kita mengubah false ini menjadi true. Oke. Kita ubah menjadi true, maka local variabelnya key sama dengan true ya. Berarti ini key sama dengan true ya. Kemudian while waiting I baru double n key, ini adalah logical untuk n ya, n gate ya. Waiting I and key ya, jika mereka ini true ya, maka akan memasuki
body ini untuk eksekusi key-nya ya. Jika while menghasilkan false ya, maka akan masuki critical section. Oke. Nah, di sini waiting I ya, waiting 0 berarti waiting 0 adalah true ya. Maka ini true. Kemudian key-nya sama dengan true ya. Jadi true and true, maka ini hasilnya adalah true, maka eksekusi key sama dengan test and set and lock. Jadi tetap melakukan pemanggilan fungsi terhadap hardware instruction ya, yang mana tadi disebutkan bahwa di sini ada target ya. Target misalkan ini adalah 1000 ya. Kemudian ngepoint ke dalam log variabel yang mempunyai alamat 1000 di dalam memori. Oke. Kemudian ada RV juga ya. Kita buat RV di sini. RV return value ya, yang akan dituliskan atau disubstitusikan ke dalam key ya, ke dalam key. Nah, yang pertama di sini kita lihat bahwa boolean RV sama dengan start target ya. Boolean RV ya sama dengan start target. Start targetnya berarti adalah log ya. Nah, untuk log diawali dengan false ya. Diawali dengan false sehingga RV menjadi false ya. Kemudian setelah itu set start target equal true ya. Set start target equal true berarti lognya ini akan diubah ke dalam true ya. Kemudian return RV ya. Jadi nilai RV ini yang false tadi akan disubstitusikan ke dalam key ya. Key sama dengan false ya. Maka dia akan kembali lagi ke dalam while waiting I ya. Double N key, di sini waiting I adalah true ya, masih true. Kemudian key-nya sudah berubah menjadi false ya. Ketika ini sudah menghasilkan nilai false, true false menjadi false ya, maka dia akan memasuki waiting I menjadi false. Artinya akan diubah waiting I menjadi false. Yang tadi waitingnya adalah true ya, akan diubah lagi ke dalam false ya. Kemudian setelah itu memasuki critical section. Critical section ada di sini. P0 ada di dalam critical section sekarang. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat apakah proses lain bisa memasuki critical section ketika P0 sudah berada dalam critical section. Misalkan P1 ya, P1 ingin masuk critical section. Maka P1 akan set nilai waitingnya menjadi true ya. Kemudian P1 waiting I atau waiting 1 ya. Jadi sekarang waiting 1 ini true ya. Kemudian key sama dengan true. Artinya lokal variabel untuk P1 atau lokal key-nya menjadi true ya. Kemudian while waiting 1 ini true ya. Kemudian n key true, maka ini true maka true ya. Kemudian akan memasuki key sama dengan test and set, maka kembali ke dalam test and set ya. Test and set and log ya. Ini adalah n log, ini adalah alamat log ya. Alamat log adalah akan memanggil yang namanya alamat yang ini 1000 ya. Jadi kita tes lagi dia ya. Kita tes lagi hardware instructionnya ya. Nah, di sini lognya tadi sama dengan true ya. Lognya sudah di set menjadi true di sini ya. Nah, kemudian
Boolean RV sama dengan bintang target atau start target. Boolean RV ini nilainya akan diganti menjadi true ya. Dari start target. Ini adalah log atau start target. Ya. Kemudian setelah kita set nilai boolean RV menjadi true, maka start target sama dengan true ya. Start target sama dengan true. Karena ini di sini sudah true ya. Di sini sudah true, maka tidak perlu lagi kita set ya menjadi true karena sudah true. Kemudian setelah itu return RV ya. Kemudian kita return RV yang memiliki nilai true ke dalam key ya. Berarti key sama dengan true ya. Berarti ketika key true, maka dia akan kembali menjalankan while loop ini. While waiting 1 ini masih true, kemudian key-nya masih tetap true. Artinya kondisi ini masih tetap true yang menghasilkan yang menandakan bahwa ada satu proses berada dalam critical section yang menunda P1 masuk critical section ya. Jadi ini akan selalu looping dalam while loop ini hingga proses 0 keluar dari critical section ya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa mutual exclusion ini terpenuhi ya. Nah, sekarang pekerjaan kalian adalah membuktikan bahwa bounded waiting mutual exclusion test and set ini, artinya code ini ya, memenuhi yang namanya proses dan bounded waiting ya. Artinya nanti kalian harus melakukan tes terhadap exit section ini ya untuk melihat apakah bounded waiting terjadi, kemudian progress terpenuhi ya. Nah, nanti kalian akan tes di sini yang pertama, misalkan P1-nya ya. P1 dia interest ya atau ingin memasuki critical section, kemudian P1 juga tidak ingin masuk critical section ya, not interested. Kemudian jika prosesnya misalkan tidak ada proses lain yang ingin masuk critical section ya, atau hanya P0 saja, misalkan hanya P0 saja, hanya P0 saja proses yang ingin masuk critical section ya. Dan ini bisa berkali-kali ya, misalkan P0 bisa berkali-kali ingin masuk critical section ya, karena hanya ada satu proses. Jadi pekerjaan kalian adalah membuktikan bahwa bounded waiting terjadi atau terpenuhi, progress terpenuhi ya. Untuk P1 ketika interested, P1 ketika tidak interested, kemudian ketika hanya P0 saja yang berada dalam waiting list ini ya. Itu yang menjadi tugas kalian.